sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu narasumber favorit saya ini, Ibu Joherina dan Ibu Happy panitia dan ibu-ibu peserta pelatihan pada pagi hari ini yang sepertinya sama dengan saya, kita sepertinya nervous ya Bu ya, gugup ya Bu ya. Iya, terus terang saya sangat gugup sekali. Di sini saya akan mencoba membawakan materi tentang penilaian pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini, submateri pengertian penilaian. Perkenalkan dulu, nama saya Astri Kirana, SPD AUD. Saya adalah guru di UPTD TK Negeri Pembina Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Ibu-ibu yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, silahkan kalau mau berkunjung ke sekolah saya. Sekolah kami membudidayakan anggrek bulan dan madu kelulut. Promosi ya ibu-ibu. Nah, sebelumnya izinkan saya mengajak ibu-ibu untuk bertepuk, Bu. Iya, soalnya supaya mengurangi kegugupan saya sendiri juga, Bu. Tepuk fokus ya, Bu ya, dengarkan dulu. Tepuk fokus. Kalau kita ingin belajar, maka kita harus fokus. Yes, bisa ibu-ibu? Sekarang coba dibuka suaranya, di-unmute ibu. Oke, 1, 2, 3. Tepuk fokus. Kalau kita ingin belajar, maka kita fokus. Yes. Terima kasih banyak ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah lagi. Yang kedua, saya masuk ke slide yang kedua dulu. Oke, apakah terlihat? Nah, ini adalah tujuan kita hari ini ya ibu-ibu. Apa itu penilaian? Mengapa penilaian penting? Ruang lingkup penilaian? Bagaimana penilaian dilakukan? Dan siapa yang melakukan penilaian? Saya tahu ibu-ibu hebat di sini pasti semua sudah melakukan penilaian. Namun akan kita lebih dalami lagi apa itu penilaian ya. Yang pertama, apa sih penilaian? Nah, penilaian itu sama dengan kita mengukur ya Bu. Apa yang diukur? Nah, yang diukur adalah kompetensi anak. Sikapnya, spiritualnya, sosialnya, pengetahuannya, keterampilannya berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Ingat Ibu, berdasarkan fakta, berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Next. Mengapa penilaian itu penting? Nah, untuk apa ya ibu-ibu kira-kira? Di sini, di slide sudah ada, yaitu untuk merancang stimulasi. Apa sih kegiatan yang tepat yang bisa kita berikan untuk mengembangkan kemampuan anak sesuai dengan tahap perkembangan anak-anak. Kemudian untuk mendapatkan gambaran utuh tentang capaian seluruh aspek perkembangan anak, yaitu terwujud dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilannya. Dan yang ketiga yaitu memberikan stimulasi dan kegiatan sesuai kebutuhan perkembangannya. Jadi saat kita sudah melakukan penilaian, kita bisa memberikan stimulasi dan merancang simulasi. Oh, anak usia, maaf ya, ini kebetulan saya adalah guru kelompok A, anak usia 4-5 tahun, sebaiknya saya berikan kegiatan misalnya di kognitifnya mengenal angka 1 sampai 5 saja dulu. Tidak mungkin saya memberikan kegiatan anak untuk kelompok usia 4-5 tahun saya berikan kegiatan berhitung sampai 20 sampai 50. Itu mungkin terlalu berat bagi mereka dan tidak sesuai dengan kebutuhan perkembangannya. Itu yang untuk kognitif kelompok A ya Ibu-ibu. Nah, dan ini ruang lingkup penilaian, ini sudah biasa kita ya sebagai guru PAUD, kita harus tahu ada 6 bidang pengembangan yang harus dimiliki oleh anak dan itu pun juga harus dinilai oleh kita. Nilai agamanya, fisiknya, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seninya. Oke, lanjut. Oke. Bagaimana penilaian dilakukan? Nah, di sini saya sangat tertarik kemarin waktu kita diberikan materi oleh narasumber adalah penilaian berdasarkan fakta yang sesungguhnya, dilakukan secara alami dan penilaian dilakukan otentik.
terkadang kita memang memberikan penilaian kepada anak, kita karena mungkin kesibukan kita ya ibu-ibu, selain kita sebagai guru, selain kita misalnya ada yang kepala sekolah, ada yang sebagai admin, ada yang sebagai seperti sekarang kita mengikuti pelatihan, kita mungkin akhirnya melakukan penilaian agak susah. Jadi kita kadang bertanya sama-sama teman, bagaimana si anak ini penilaiannya? Karena penilaian menurut kita dengan menurut guru lain itu bisa berbeda, sudut pandang kita bisa berbeda. Jadi kita harus menilai berdasarkan fakta yang sesungguhnya di saat pembelajaran atau di saat anak itu bermain. Jadi kita tidak bisa juga misalnya mengira-ngira, oh si si Happy ini, oh dia pasti bisa, sudah ya, saya tahu dia sudah bisa berhitung, saya tahu dia sudah bisa baca doa. Jadi saya kasih nilai dia misalnya saya kasih nilai bintang 4 misalkan. Atau menurut kabar burung, Ibu Tuti misalnya, si Tuti dia itu nggak bisa, belum mampu dia berhitung, dia masih dibantu oleh guru untuk berhitung. Nah, jadi itu juga tidak bisa ya kita lakukan ya ibu-ibu ya. Kita harus menilainya berdasarkan fakta yang kita lihat yang terjadi di lapangan saat anak bermain dan saat anak belajar di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, begitupun saat kita daring, jadi kita lihat betul video anak-anak itu. Kadang seperti yang saya alami di sekolah saat anak-anak mengirim video, waktu dia mengerjakan seperti ini hasilnya. Misalnya dia sedang menggambar. Saya lihat coretannya seperti ini. Saat difoto hasil gambar anak-anak, kok beda ya? Nah, itulah mungkin bagaimana kita menilai itu berdasarkan kejadian, berdasarkan fakta yang ada di lapangan dan secara otentik, yaitu secara langsung. Dan untuk yang slide berikutnya, ini saya ada pertanyaan nih sama ibu-ibu. Sebenarnya ibu-ibu ini pas saya yakin sudah hebat, lebih hebat dari saya, lebih berpengalaman dari saya. Apalagi tadi saya lihat ada ibu siapa tadi yang dari Banjarbaru, yang dari Banjarmasin, itu senior saya. Oke, saya mau tanya di kolom chat, bisa dituliskan untuk penilaian selama BDR. Siapa saja yang bisa melakukan penilaian selama PDR? Tolong tuliskan di kolom chat, nanti saya akan kasih hadiah, yaitu hadiahnya donat. Donat, enak. Mana ibu, chatnya ibu? Mana ibu? Siapa saja yang bisa melakukan penilaian saat anak-anak belajar di rumah? Dari rumah ya ibu? Maaf, ini tidak terlihat. Oke. Oh iya, Sri Wahyuni, orang tua, Hajah Kahfi, guru dan orang tua, terima kasih Ibu. Marliani, guru dan orang tua, aduh jalannya cepat sekali ini chatnya. Nih Nyoman Tejawati, guru dan orang tua, Siti Anisha, guru dan orang tua, nih Nyoman Dartini, guru dan orang tua. Alhamdulillah, banyak sekali yang mengirim chat di kolom ini ya. Terima kasih. Mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu namanya. Alhamdulillah di sini kita bisa berkumpul dengan ibu dari Bulukumba dan ibu dari Denpasar Bali. Mudah-mudahan saya nanti bisa ke Bali ya ibu. Saya belum pernah lagi ke Bali. Oke. Dan ini dia jawabannya. Siapakah yang melakukan penilaian? Nah, selama PDR, orang tua dan guru. Iya, orang tua apa? Memfoto dan memvideo. Guru apa? Guru mencatat seperti biasa, mendokumentasikan, menganalisa dan membuat keputusan. Nah, Ibu maaf, waktunya habis. Waktu tersisa 1 menit Ibu Astri. 1 menit. Oke, masih ada ya. Kesimpulan. Iya, 1 menit kesimpulan. Jadi penilaian merupakan komponen penting ya Ibu ya. Sekali lagi saya tekankan, penilaian adalah komponen penting dalam proses pembelajaran untuk mendapatkan informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan anak agar anak bisa memberikan stimulasi yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Oke, saya mau tepuk terima kasih dulu Ibu. Ya, tepuk terima kasih. Mulut ini, hati ini ingin bilang terima kasih.